Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel Mama Muda, masih bersama saya Miss Ayu. Ya, kali ini kita akan belajar 3 bahasa ya. Langsung aja kita belajar bareng-bareng 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Kantonis, dan bahasa Mandarin. Nah, untuk kali ini kita masuk dalam kata pertanyaan. Kata pertanyaan ini sering digunakan ya. Bahkan setiap kita mau ngomong ini pasti selalu pakai. Jadi kita wajib nih belajar untuk para pemula. Oke, yang pertama-tama untuk permisi dalam bahasa Inggrisnya itu excuse me dalam bahasa Inggrisnya ya. Lalu kemudian dalam bahasa Kantonisnya ada emkoi gitu ya dalam bahasa Kantonisnya. Lalu kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada Qingwan. Oke, itu yang pertama. Next, yang kedua ada kata ada. Ada itu dalam bahasa Inggrisnya there is. Ya, ada. Lalu kemudian dalam bahasa Kantonisnya ada yao. Dalam bahasa Kantonisnya ada yao, dan kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada you gitu ya. Yang ketiga, tidak ada itu dalam bahasa Inggrisnya nothing ya. Lalu kemudian bahasa Kantonisnya ada mo, tidak ada itu dalam bahasa Kantonisnya mo. Lalu kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada meyo, yang artinya tidak ada. Oke. Lalu yang keempat ada dalam bahasa Indonesia ada tidak. Itu dalam bahasa Indonesianya ada tidak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita gunakan untuk yang sering kita pakai saja ya. Have or not yang artinya sudah ada atau tidak begitu ya. Have or not yang artinya ada atau tidak. Lalu kemudian dalam bahasa Kantonisnya ada yaumoa gitu ya. Yaumoa gitu. Sebenarnya cuman yaumo. Cuman kalau untuk orang Cina itu kan sering aksennya gitu ya. Logatnya itu kan ada kayak tambah-tambahannya a atau la atau ma begitu ya. Jadi yaumoa gitu ya. Yaumoa ada atau tidak gitu ya. Lalu kemudian dalam bahasa Mandarinnya itu ada you meiyo. Oke, paham? Lanjut lagi, yang kelima ada ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu yes. Ya itu yes ya. Kalau dalam bahasa Kantonisnya ada hi gitu ya. Dalam bahasa Kantonisnya. Lalu kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada se gitu ya. Se yang artinya iya. Lalu ada lagi bukan dalam bahasa Inggrisnya itu no ya. Dalam bahasa Inggrisnya no, lalu kemudian dalam bahasa Kantonisnya ada emhai gitu ya. Emhai itu bukan dalam bahasa Kantonis. Lalu kemudian dalam bahasa Inggrisnya ada huse ya. Huse itu yang artinya bukan. Lalu kemudian ada tidak. Ada kata tidak ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sama no gitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Lalu kemudian dalam bahasa Kantonisnya ada dan kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada hu gitu ya. Nextnya mau itu dalam bahasa Inggrisnya ada want gitu ya. Want. Dan kemudian dalam bahasa Kantonisnya ada you gitu ya. You mau yang artinya mau dalam bahasa Kantonisnya you. Dalam bahasa Mandarinnya ada yao ya. Yao yang artinya mau dalam bahasa
Mandarinnya. Nextnya tidak mau. Tidak mau itu dalam bahasa Inggrisnya don't want, ya. Kalau aksen untuk orang Singapurnya biasanya don't want gitu ya. Dia lebih kayak ke Melayu yang don't want gitu. Tapi kita nasional aja, kita internasional aja kalau bisa mah. Jadi kita don't want gitu ya, don't want. Kalau dalam bahasa Kantonisnya itu yang artinya tidak mau ya. Dan kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada puyao yang artinya tidak mau. Lalu kemudian ada boleh atau bisa ya. Boleh atau bisa itu kalau dalam bahasa Inggris ada may atau can ya. May atau can gitu ya. Dalam bahasa Inggris itu boleh atau bisa itu may atau can. Lalu kemudian dalam bahasa Kantonisnya ada tak, 3 huruf aja, tak ya. Lalu kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada keyi, itu yang artinya boleh atau bisa. Nah kemudian kalau tidak boleh itu dalam bahasa Inggrisnya itu cannot ya, cannot atau bisa. Biasa ada aksen juga yang disingkat can't gitu ya. Jadi kayak apa ya? Pokoknya ada yang kalau disingkat, kalau dipanjanginnya kan cannot gitu ya. Kalau disingkatnya jadi can't. Tapi kalau kalian susah, lebih baik jangan pakai yang can't. Karena nanti salah penyebutan juga salah arti ya. Nanti dikira kalian bilang tidak bisa. Maksud karena kalian mau bilang cannot gitu ya, tapi kalian singkat jadi can gitu, nanti salah dengar atau salah penyebutan jadinya bisa, padahal kalian mau menyebutkan tidak bisa begitu. Lalu dalam bahasa Kantonisnya ada emtak. Oh iya sorry, boleh ini kalau dalam bahasa Kantonis itu juga ada hoi yang artinya juga boleh ya dalam bahasa Kantonis. Ada 2, soalnya dalam bahasa Kantonis itu ada 2. Boleh itu hoi, jadi kalau tidak boleh itu hoi, atau kalau yang satunya tak, kalau boleh atau bisa. Kalau tidak boleh atau tidak bisa dalam bahasa Kantonisnya itu tak atau hoi ya, ada 2 ya, hoi sama tak, itu kalau boleh atau bisa. Kalau tidak boleh hoi atau tak. Lalu kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada pu keyi yang artinya tidak boleh atau tidak bisa. Nextnya ada boleh atau tidak, atau bisa atau tidak ya. Boleh atau tidak, atau bisa atau tidak. Dalam bahasa Inggrisnya itu ada may or not, atau can or not, yang artinya boleh atau tidak, atau bisa atau tidak ya. Dan kemudian dalam bahasa Kantonisnya ada hom hoi gitu. Hom hoi yang artinya boleh atau tidak, bisa atau tidak. Nah karena di bahasa Kantonis ini ada 2, jadi silahkan pilih yang mana, hom hoi atau tam ta gitu. Tam ta a di belakang itu hanya sebatas tambahan dan tidak ada arti apa-apa ya. Tam ta atau hom hoi itu yang artinya boleh atau tidak gitu. Kalau dalam bahasa Mandarinnya ada kepukeyi ya, ada yang begitu untuk dalam bahasa Mandarinnya. Tapi lebih simpelnya kita biasa pakai yang keyima yang artinya boleh atau tidak, bolehkah gitu ya. Kalau di bahasa Indonesianya yang gaulnya ya, yang kerennya keyima, bolehkah gitu, atau bisakah gitu ya. Next lagi ada suka itu dalam bahasa Inggris itu like ya. Dalam bahasa Inggris itu like.
Lalu kemudian dalam bahasa Kantonis itu chung yi, ya. Dalam bahasa Kantonis itu chung yi, dan kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada si huan, yang artinya suka. Lalu kemudian ada lagi tidak suka. Tidak suka itu dalam bahasa Inggrisnya itu don't like, ya. Tidak suka, don't like. Lalu kemudian dalam bahasa Kantonisnya ada chung yi, yang artinya tidak suka. Dan kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada pusi huan, yang artinya sama, tidak suka. Dan nextnya ada lagi suka atau tidak, gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya like or not, ya, yang artinya suka atau tidak. Lalu kemudian dalam bahasa Kantonisnya ada chung yi, ya. Chung yi itu dalam bahasa Kantonisnya yang artinya tidak suka atau tidak, Chung yi, ya, itu chung yi. Lagi chung yi itu dalam bahasa Kantonisnya yang artinya suka atau tidak. Lalu kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada si pusi huan, yang artinya suka atau tidak. Si huan, suka atau tidak. Nextnya ada senang. Senang itu dalam bahasa Inggrisnya ada happy, ya. Ada happy dalam bahasa bahasa Inggrisnya. Lalu kemudian dalam bahasa Kantonisnya ada hoisam, ya. Hoisam itu yang artinya senang. Dan kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada kaoxing yang artinya pun senang, ya. Senang dalam bahasa Inggrisnya happy, lalu kemudian dalam bahasa Kantonisnya hoisam, dan dalam bahasa Mandarinnya kaoxing. Nextnya, ya, ada mengerti. Mengerti ini dalam bahasa Inggrisnya understand, ya, understand. Lalu kemudian dalam bahasa Kantonisnya ada mengpa, atau bisa disingkat mengpa, atau bisa disingkat meng, yang artinya mengerti. Dan kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada tong, gitu ya, tong, yang artinya mengerti. Dan untuk tidak mengertinya dalam bahasa Inggris itu not understand, ya. Dan kemudian dalam bahasa Kantonisnya ada emeng, atau emengpa, yang dipanjanginya emengpa atau emeng, gitu ya. Itu dalam bahasa Kantonis. Lalu kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada putong, yang artinya tidak mengerti. Kalau mengerti atau tidak, gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya do you understand, are you understand, gitu ya. Mengerti atau tidak, apakah kamu mengerti, begitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya. Dan kemudian dalam bahasa Inggrisnya ada are you understand, ya, atau do you understand, gitu ya. Atau kita singkatnya untuk Singapore Englishnya biasanya you understand, just like that, you understand, gitu doang, gitu ya, disingkat. Memang orang Singapura itu kan senang, memang sudah begitu sih, bukan senang ya, memang sudah tradisinya begitu, dengan bahasa Inggris itu singkat-singkat. Lalu kemudian dalam bahasa Kantonisnya ketika tanya kamu ngerti enggak, gitu ya, apakah kamu mengerti, gitu ya. Dalam bahasa Kantonisnya itu le meng mengan, ingat, di belakang itu hanya sebatas tambahan, ya, tidak ada arti apapun, karena memang logat orang Hongkong itu, orang Cina Hongkong itu begitu. Mengan,
yang artinya mengerti atau tidak. Lalu kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada tong putong, tong putong, yang artinya mengerti atau tidak. Contohnya ni tong putong gitu ya. Yang artinya kamu mengerti atau tidak. Ni tong putong, kamu mengerti atau tidak. Lalu kemudian ada tahu ya. Tahu dalam bahasa Inggrisnya ada know ya. Contohnya saya tahu, I know ya, bisa begitu. Atau pakai see. Yang for example-nya begini. Saya tahu, oh I see gitu ya. Oh I see, yang artinya pun sama, tahu. Jadi tahu itu dalam bahasa Inggris bisa pakai know ataupun see. Lalu kemudian dalam bahasa bahasa Kantonisnya, ada ci, yang artinya tahu ya dalam bahasa Kantonis. Lalu kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada cetau gitu ya. Cetau dalam bahasa Mandarinnya, cetau yang artinya tahu. Tidak tahu itu dalam bahasa Inggrisnya don't know ya. Tapi untuk di kalimat tidak tahu di sini dia tidak bisa pakai yang don't see. Don't see ini artinya sudah tidak melihat gitu ya. Jadi ketika kita bilang saya tahu, bisa kita pakai yang I know atau I see gitu ya. Tapi kalau untuk yang kita bilang saya tidak tahu, oh I don't see, itu yang nggak bisa pakai begitu. Itu artinya saya tidak melihat gitu. Jadi kalau ketika kita bilang kita bilang saya tidak tahu, pakainya I don't know gitu ya. Lalu kemudian dalam bahasa Kantonisnya ada ci ya. Ci itu artinya tidak tahu. Lalu kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada pu cetau yang artinya tidak tahu. Pu cetau tidak tahu. Tahu atau tidak gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu do you know yang artinya tahu atau tidak gitu ya. Do you know, apakah kamu tahu gitu, bisa juga diartikan begitu ya. Lalu kemudian dalam bahasa Kantonisnya ada cimcia gitu, cimci atau ci. Kalau dilogatin ke Hongkongnya gitu ya, cimcia gitu ya, artinya kamu tahu nggak sih, gitulah ya, kerennya bahasa Indonesia kita punya. Atau kalau dalam bahasa Mandarinnya itu tahu atau tidak, kamu tahu nggak sih gitu ya. Kalau dalam bahasa Mandarinnya ada ni cetau man gitu ya, ni cetau man gitu ya, kamu tahu nggak gitu. Atau bisa diartikan ni cetau man, kamu tahu nggak sih, bisa begitu juga artinya. Lalu next lagi ada masalah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu any problem ada masalah ya. Lalu kemudian dalam bahasa Kantonisnya ada yao mantai itu artinya ada masalah. Lalu kemudian dalam bahasa Mandarinnya ada yao wenti yang artinya ada masalah. Lalu kemudian tidak ada masalah itu dalam bahasa Inggrisnya no problem itu tidak ada masalah. Lalu kemudian dalam bahasa Kantonisnya mo mantai gitu ya, tidak ada masalah, mo mantai lah, bisa begitu. Lihat kita ini mau ngomongnya apa, jadi aksennya intonasinya harus menyesuaikan juga ya, mo mantai gitu. Lalu kemudian dalam bahasa Mandarinnya kita ada mei you wenti
没有问题, yang artinya tidak ada masalah ya. Jadi dalam bahasa Mandarinnya itu ada 没有问题. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita jumpa di lain kesempatan. Thank you. See you next time. Bye bye.